Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari 1 Timotius 6 ayat 6-8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apapun keluar. Jika kita mempunyai makanan dan pakaian, cukuplah. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Judul renungan hari ini, keuntungan besar dari rasa cukup. Seberapa banyak rasa cukup itu? Itu adalah pertanyaan yang sulit, bukan? Di dunia yang selalu mendorong kita untuk menginginkan lebih banyak sukses, lebih banyak barang, lebih banyak pengakuan, rasa cukup terasa seperti kata yang asing. Namun dalam 1 Timotius 6 ayat 6-8, Rasul Paulus mengatakan, keuntungan sejati, kesuksesan sejati ditemukan dalam ibadah yang disertai dengan rasa cukup, tetapi lebih banyak berkat rohani dari Allah. Paulus menulis kepada Timotius, seorang pemimpin muda di gereja. Dalam pasal 6 ini ia memperingatkan tentang guru-guru palsu yang menggunakan agama sebagai cara untuk menjadi kaya raya. Dan kemudian Paulus menjelaskannya dengan jelas. Kesalehan dengan rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Ia berkata, jangan mengejar apa yang dunia katakan berharga. Kejarlah apa yang Tuhan katakan berharga. Beberapa hal utama yang dapat kita pelajari. Yang pertama, keuntungan sejati adalah rohani, bukan materi. Kesalehan dengan rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Kesalehan berarti hidup dengan cara yang sesuai dengan kehendak Allah, mengejar kehendaknya, mengasihi hadiratnya, dan bertumbuh di dalam karakternya. Ketika kesalehan disertai rasa cukup, puas dengan apa yang Tuhan sediakan, maka saudara sebenarnya mengalami kemenangan. Saudara mungkin tidak kaya di mata dunia, tetapi dalam pandangan ekonomi Allah, saudara kaya. Yang kedua, kita datang tanpa apa-apa dan kita pergi juga tidak akan membawa apa-apa. Karena kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita tidak dapat membawa apapun keluar dunia. Hal itu tentu membuat kita rendah hati, bukan? Kita menghabiskan begitu banyak energi untuk memperoleh dan mengumpulkan harta, tetapi pada akhirnya tidak akan ada sesuatu pun yang dapat kita bawa. Satu-satunya hal yang bertahan adalah apa yang telah kita lakukan bagi Kristus. Yang ketiga, kebutuhan dasar kita, jika itu tercukupi, maka sebenarnya itu sudah cukup. Jika kita mempunyai makanan dan pakaian, kita akan merasa cukup. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Paulus tidak mengatakan kita tidak dapat memiliki lebih, tetapi dia mengingatkan bahwa persediaan dasar akan kebutuhan kita itu adalah berkat yang patut disyukuri. Kepuasan tidak berarti saudara berhenti bermimpi atau bekerja keras. Itu berarti bahwa hati saudara tidak gelisah atau bergantung pada lebih banyak hal lagi untuk merasa diri saudara aman. Ini tentang mempercayai bahwa Tuhan akan senantiasa mencukupkan kebutuhan kita dan Dia akan memberi apa yang kita butuhkan. Saudaraku, bayangkan seorang anak bermain dengan mainan. Awalnya mereka begitu senang, tetapi kemudian mereka melihat anak lain dengan mainan yang lebih baru, yang lebih banyak. Tiba-tiba apa yang mereka miliki nampak terasa tidak menarik. Itulah kita awalnya bersyukur, tetapi kemudian kita membandingkan diri dengan orang lain. Dan kemudian
keinginan masuk ke dalam hati kita. Paulus berkata, saudara tidak memerlukan mainan lebih banyak lagi. Yang saudara perlukan adalah perspektif yang tepat, bahwa apa yang sudah saudara miliki adalah berkat Tuhan dan patut untuk disyukuri. Nah, saudaraku, bersyukurlah kepada Tuhan hari lepas hari akan apa yang saudara sudah miliki. Rasa syukur adalah kunci menuju kepuasan. Hiduplah dengan cara yang sederhana. Jangan biarkan barang-barang menjadi sesuatu yang mendatangkan rasa aman dan memberikan status bagi saudara. Fokuslah pada kesalehan. Bertumbuhlah dalam doa, kasih, kebenaran, dan karakter ilahi. Itulah keuntungan yang sesungguhnya. Tanyakanlah kepada diri saudara sendiri sesering mungkin, apakah saya membutuhkan hal ini? Atau apakah saya hanya mengejar lebih banyak agar saya merasa lebih aman, saya merasa lebih baik, saya merasa lebih dihargai oleh orang? Kepuasan bukanlah tentang menyerah, melainkan tentang percaya, beriman kepada Tuhan yang menyediakan kebutuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah menyediakan apa yang kami butuhkan. Ajarilah kami untuk merasa puas dalam Engkau. Dan ajarlah kami berhenti untuk mengejar apa yang tidak bertahan lama, dan untuk fokus pada apa yang benar-benar paling penting dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk hidup dengan hati yang bersyukur dan memprioritaskan kesalehan. Semoga hidup kami mencerminkan karakter-Mu dan merasa cukup dengan apa yang telah Engkau berikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.